Kamu tahu gak sih apa itu konflik dan kekerasan? Apa ya? Sebelum ke materi, ayo kita kenalan. Saya Lutfan Reva. Saya Dinda Adila. Saya Imas Lia. Saya Siti Dewi. Apa itu konflik? Konflik merupakan gejala sosial yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat. Konflik dapat terjadi apabila terdapat perbedaan tujuan dan kepentingan antar pihak. Akibatnya, salah satu pihak berupaya menyisihkan pihak lawan. Ciri-ciri konflik itu seperti apa ya? Ciri-ciri konflik yaitu 1. Melibatkan dua pihak atau lebih. 2. Dilatar belakangi oleh perbedaan. 3. Adanya pencapaian tujuan tertentu. Dan yang keempat, bertentangan dengan integrasi. Bentuk konflik itu apa aja sih? Konflik diklasifikasikan berdasarkan dampaknya, subjeknya, skala wilayahnya, dan berdasarkan cakupannya. Apa itu? Yang pertama, ada konflik berdasarkan dampaknya yang dapat menimbulkan dampak positif ataupun negatif. Konflik berdampak positif disebut dengan konflik konstruktif, yaitu yang prosesnya mengarah pada upaya mencari solusi bagi pihak yang terlibat konflik. Ini merupakan contoh konflik konstruktif karena individu mengalami peningkatan dalam kreativitas dan semakin dekat hubungan antar individu karena menyelesaikan konflik secara bersama-sama. Lalu yang bersifat negatif adalah konflik destruktif. Sebagian besar konflik cenderung mengarah pada konflik destruktif. Konflik destruktif adalah konflik yang mengarah pada upaya saling mengalahkan atau menghancurkan pihak lain dan berdampak negatif bagi masyarakat. Ciri-ciri konflik destruktif yaitu terjadi kekerasan fisik ataupun psikis, menimbulkan kerusakan dan kerugian material, menimbulkan korban jiwa dan hilangnya harta benda, serta menimbulkan keresahan masyarakat. Gambar tersebut merupakan konflik destruktif, yaitu konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Berdasarkan subjeknya yang dapat dilihat dari pelaku atau pihak-pihak yang terlibat. Konflik interpersonal merupakan konflik yang terjadi antara seseorang dan orang lain. Konflik interpersonal disebut juga konflik antar individu. Faktor penyebab konflik interpersonal antara lain perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat atau gagasan, dan perbedaan yang bersifat emosional seperti selera. Konflik intrapersonal merupakan konflik yang terjadi pada seseorang dengan dirinya sendiri atau lebih dikenal dengan istilah konflik batin. Konflik intrapersonal terjadi karena individu harus memilih dua atau lebih tujuan yang saling bertentangan. Selain itu, konflik intrapersonal dapat disebabkan oleh tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. Konflik intrapersonal dibedakan menjadi 3 jenis sebagai berikut. Ke-1 ada konflik pendekatan-pendekatan atau approach-to-approach konflik. Artinya, konflik terjadi karena harus memilih dua alternatif berbeda, tetapi sama-sama menarik dan berkualitas. Yang kedua ada konflik penghindaran-penghindaran atau avoidance-to-avoidance konflik. Artinya, konflik terjadi karena harus memilih alternatif yang sama-sama harus dihindari. Dan yang ketiga ada konflik pendekatan penghindaran atau approach to avoidance konflik. Artinya, konflik terjadi ketika seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang memiliki nilai positif dan negatif sekaligus. Konflik individu dan kelompok merupakan konflik yang terjadi antara seseorang dan kelompok. Konflik
konflik ini terjadi karena individu menghadapi tekanan-tekanan dari suatu kelompok untuk mencapai konformitas. Konflik antar kelompok merupakan konflik yang terjadi antara satu kelompok dan kelompok lain. Ciri utama konflik antar kelompok adalah melibatkan massa. Konflik antar kelompok dapat terjadi sebagai bentuk dari konflik individu dan kelompok yang belum terselesaikan dengan baik. Massa yang terlibat konflik memiliki rasa solidaritas tinggi terhadap kelompoknya masing-masing. Konflik berdasarkan skala wilayahnya. Konflik dapat terjadi pada lingkup suatu daerah, negara, ataupun antar negara atau global berdasarkan skala wilayahnya. Konflik dibedakan sebagai berikut. Yang ke-1 ada konflik lokal adalah konflik yang melibatkan individu atau kelompok dalam wilayah relatif sempit. Yang kedua ada konflik nasional adalah konflik yang terjadi antar kelompok masyarakat dalam satu negara. Dan yang terakhir ada konflik internasional adalah konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih. Konflik berdasarkan cakupannya. Konflik berdasarkan cakupannya terdiri atas konflik vertikal dan konflik horizontal. A. Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara pihak yang memiliki derajat kedudukan berbeda dalam struktur masyarakat. B. Konflik horizontal merupakan konflik antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan sejajar. Sekian materi dari kelompok kami tentang konflik dan kekerasan.